Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum, welcome to my channel YouTube di Putri Prastiti. Oke teman-teman, malam ini aku bakalan sharing ke teman-teman ciri-ciri kehamilan. Tanda-tanda kehamilan itu seperti apa sih yang kemarin aku rasain? Yuk tetap stay di YouTube channel aku, cuma satu di Putri Prastiti. Oke? Dan tanda-tanda kehamilan yang pertama kali itu tentunya orang yang hamil biasanya ini bakalan haidnya itu terlambat, telat haid ya. Telat haid beberapa hari ternyata hamil. Tapi untuk telat haid ini juga ada sih yang telat haid ternyata itu belum tentu hamil juga ada. Biasanya karena sibuk, karena terlalu stres, terlalu banyak aktivitasnya, jadi akhirnya haidnya jadi mundur. It's okay ya, mundur baik-baik aja. Dan nggak berlaku juga untuk teman-teman yang haidnya itu tidak teratur ya. Susah dong kalau nggak teratur, gimana ngehitungnya? Ini aku sebenarnya telat atau enggak sih ya, karena nggak teratur jadi nggak tahu deh ya kan. Ya teman-teman, usahakan buat kalian yang ingin program hamil itu kalian harus mencatat di kalenderisasi. Kalau aku biasanya pakai handphone ya. Teman-teman juga boleh deh di handphone, di Play Store silahkan download kalender saya. Nanti akan ada itu kalender untuk siklus haid atau menstruasi. Jadi nanti kita bisa menghitung kira-kira bulan ini kita kalau keluar haid itu nanti tanggal berapa. Itu sudah otomatis dihitungkan oleh si kalender. Lalu nanti bulan berikutnya kita tanggal berapa. Jadi kita nanti bakalan tahu maju mundurnya kita itu haid. Nah, begitu teman-teman. Jadi tanda-tanda kehamilan yang pertama adalah telat haid. Dan tanda kehamilan yang kedua, jadi bisa juga sih belum telat haid tapi hamil juga bisa. Caranya gimana? Caranya teman-teman tes pack ya paling nggak sebulanan lah. Sebulanan nggak haid silahkan tes pack dengan tes pack pada umumnya. Kalau bisa sih tes pack itu gunakan dua jenis atau dua macam tes pack yang mereknya itu berbeda. Jadinya keakuratannya itu kan antar tes pack berbeda. Nanti teman-teman bisa lihat deh di antara dua tes pack itu hasilnya bagaimana. Kalau yang satu negatif, satu positif, berarti teman-teman harus mengulang satu tes pack lagi. Tapi kalau dua-duanya negatif, ya sudah, berarti teman-teman negatif ya. Tes pack seperti apa? Bentar. A few moments later. Dan contoh tes pack tuh seperti ini teman-teman. Nah ini kemarin jadinya sebelum aku hamil tuh aku kan sudah memplanning ya bagaimana caranya aku bisa cepat hamil. Dan karena aku kemarin terapi jeruk nipis ya, terapi jeruk nipis yang udah ada di video sebelumnya. Nah sebelum terapi itu aku beli tes pack. Beli tes packnya nggak main-main guys, satu box besar ini isinya 50 pieces dalam satu box. Aku beli merek apa ini ya, merek One Med. Ini kalau beli di online murah banget, tapi kemarin aku belinya nggak online, di offline karena saking penasarannya ya, saking pengen punya, aku belinya satu box. Karena aku tuh malu kalau umpamanya bentar-bentar ke apotik, seminggu ke apotik beli satu atau dua tes pack, nanti ganti hari balik lagi ke apotik beli lagi, aku malu. Akhirnya aku beli satu pack kayak gini. Jadi aku bebas mau tes pack berapa kali, kapan aja bebas karena stok tes pack aku ada banyak. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan kalau tes pack itu yang diperhatikan expired date-nya, karena itu akan mempengaruhi ya
Jadi masa kadaluarsa si test pack tuh teman-teman juga harus cek, karena itu akan mempengaruhi hasilnya. Oke, contoh test pack seperti ini ya. Ini aku pakai One Med. Oke, kita buka. Mungkin ada yang baru hamil pertama kali atau barusan nikah, belum tahu cara yang pakai test pack. Haha, next aku buat video ya guys. Nih test packnya kayak gini. Cek pertama kali masa kadaluarsanya, karena kan nggak tahu juga kalau di apotek ternyata stok lama. Lalu baca deh perintahnya di sini, teman-teman, baca perintahnya di sini nih. Kalau garis 1 berarti negatif, kalau garis 2 berarti teman-teman positif. Dan upayakan kalau test pack itu teman-teman lakukan di pagi hari. Kenapa? Karena di pagi hari itu kan test pack ini untuk mengecek hormon HCG dalam tubuh kita ya. Hormon HCG itu muncul ketika kita hamil. Ya, ketika kita hamil membentuk kantong kantong di rahim, kantong janin itu. Nah, nanti akan muncul yang namanya hormon HCG, dan itu yang biasanya terdeteksi melalui tes pack kayak gini. Dan HCG tertinggi dalam tubuh kita itu ketika pagi hari. Jadinya kenapa si tes pack diupayakan disuruhnya pagi hari ya, karena pagi hari kandungan HCG-nya terbanyak. Tentunya sebelum tes pack teman-teman nggak boleh minum ataupun makan dulu ya. Jadi air BAK, buang air kecil ya, air pipis yang pertama kali itu yang ditampung, dan itu yang dipakai untuk mengecek dengan tes pack ini. Nanti akan muncul hasilnya lebih akurat daripada kita kalau tes pack siang ataupun malam. Seperti itu. Sudah tahu kan cara pakai tes pack? Gampang. Oh iya, dan pastikan teman-teman kalau teman-teman tes pack ini ya, wadah tes packnya usahakan dalam kondisi benar-benar bersih. Bersih maksudnya apa? Umpamanya tes packnya habis dipakai dan di situ ada udah teman-teman bilas nih, kan bekas dibilas air. Nah, kalau di situ masih ada airnya, lalu nanti kita buat tampung air kencing kita, lalu nanti buat tes pack, itu akan mempengaruhi hasil tes packnya. Jadi upayakan wadahnya itu benar-benar yang bersih dan kering, jadinya tidak terpengaruh dengan hal-hal lain itulah tes packnya ya. Jadinya nggak ada bekas air pipis sebelumnya, lalu nggak ada bekas basah air kayak gitu. Itu akan mempengaruhi keakuratan si tes pack itu sendiri. Itulah tes pack. Nah, tanda hamil yang kedua tadi udah tes pack. Lalu tanda hamil yang ketiga adalah biasanya ini kalau ibu-ibu hamil itu akan muncul mual muntah ya. Tapi sebenarnya itu nggak semuanya ibu-ibu merasakan seperti itu. Contohnya aku pribadi, aku tuh kemarin hamil sama sekali aku nggak ada yang namanya mual atau muntah. Ya, aku nggak ada mual sama muntah, biasa aja sih aku tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi memang tubuh aku ini ada yang beda rasanya, pokoknya beda lah kayak gitu. Tetapi untuk mual muntah sih enggak semuanya. Ada yang mual muntah itu tanda-tanda kehamilan, ada biasanya morning sickness. Jadinya mualnya itu terjadi atau dirasakan itu ketika pagi hari biasanya. Itu nanti si ibu bakal mual muntah, bahkan kurang nyaman lah kayak gitu. Itu hal biasa dan wajar. Tapi kalau nggak mual nggak muntah, kalau di Jawa sih namanya hamil kebo ya, hamil ngebongin. Jadinya nggak mual nggak muntah, ya bebas aja, makan aja, mau jalan kemana aja, kayak aku kemarin. Itu hamil yang enak guys. Selanjutnya yang keberapa ya tadi tanda-tanda selanjutnya gitu aja lah. Itu biasanya kita itu lebih peka dengan aroma-aroma ya. Hidung kita tuh lebih peka dengan aroma-aroma. Ya mungkin masak jadi baunya itu membuat kita enek. Lalu
Biasanya sih paling sering ya itu masak, atau ada juga sih yang hamil tapi kurang suka dengan wangi-wangian parfum kayak gitu, bikin mual, itu ada. Kalau aku kemarin apa ya, aku kemarin rasanya cuma itu kan karena aku hamilnya waktu kurban kebetulan aku ikut kurban dan suamiku tuh pulang bawa daging. Nah di situ aku ngerasa bau daging bener-bener gak enak banget. Kayak orang apa ya, loyo lemes gitu. Aku langsung aduh nyesek, gak enak banget baunya. Yang biasanya aku tuh doyan banget, suka banget sama daging, itu aku gak mau. Akhirnya yang ngurusin perdagingan waktu itu adalah suami aku, karena aku nggak mau megang, baunya kurang suka, padahal biasanya suka, jadi kurang suka. Entahlah. Dan ciri selanjutnya ini yang ada pada tubuh kita ini ya, biasanya kalau aku kemarin ya jelas maaf, payudara itu terasa kenceng. Sebelah sini ya terasa kenceng, kaku, seperti kalau teman-teman mau haid, mau datang bulan kan biasanya perempuan merasakan itu ya, kenceng-kenceng, kalau bahasa Jawa merengkel ya, kaku gitu, sakit dan lebih sensitif ya, sensitif, sakit gitu, nyeri ya, nyeri kalau kepegang. Dan waktu itu bukan tanggalnya haid, jadi keyakinanku kuat bahwa aku tuh hamil. Nah mungkin teman-teman nanti merasakan, kan ini nggak jadwalnya haid, tapi kenapa ya, kenapa sakit, kenapa kenceng-kenceng, lalu perutnya yang bagian bawah yang biasanya kita haid nyeri itu nyeri juga sih, tapi nyerinya tidak sesakit kalau kita lagi haid gitu, nyeri yang nyeri biasa. Dan kalau aku sih masih tertahankan ya nyerinya, nyeri datang pergi gitu aja sih. Itu tanda-tanda dalam body kita, it's in our body. Dan ada lagi, kalau kemarin tanda kehamilan yang aku alami tuh aku ngidam guys, jadi aku bener-bener pengen makan makanan yang biasanya aku kurang suka. Aku tuh biasanya kurang suka dengan sambel ya, kurang suka dengan makanan yang pedes-pedes. Gak tahu kenapa pas hamil itu, aku kan belum tahu kalau aku hamil ya, aku tuh jadi seneng banget makanan yang pedes, dan maunya makan itu pedes. Kalau nggak pedes rasanya tuh kurang. Bahkan pernah kejadian aku tuh jam 9 malam, udah malam kayak gitu ya, itu entah kenapa aku tuh pengen ayam geprek gitu ya. Terus aku cari-cari lah lewat handphone, aku cari GoFood. Itu tuh aku tuh ngerasa aneh, kayak asem banget, lidahku tuh asem, nggak enak, dan rasanya harus beli makanan itu. Kalau nggak beli nggak tahu kenapa ileran lagi. Maaf ya guys, tapi memang itu yang aku rasain. Rasanya tuh asem banget, kayak lihat makanan tuh kayak enak banget gitu. Apalagi makanan yang itu tadi yang kita ngidam itu, yang kita inginkan. Kayak aku waktu malam itu tuh pengennya geprek, nggak tahu, kalau lihat geprek tuh rasanya kayak enak banget. Lihat gambarnya di handphone, ya Allah, lidahku asam guys. Kayak gitulah gambarannya ngidam. Dan nggak semuanya mengalami sih. Dan itu tadilah ciri-ciri atau tanda-tanda kehamilan yang aku alami kemarin. Tetapi teman-teman, sekali lagi aku bilang ke teman-teman, setiap perempuan yang hamil itu bakalan merasakan hal yang berbeda-beda ya. Belum tentu apa yang aku rasakan ini juga teman-teman rasakan, belum tentu. Ini aku hanya sharing secara general aja, tetapi ada yang mungkin ada yang teman-teman rasakan, atau mungkin ada yang teman-teman nggak merasakan. It's okay, nggak masalah ya. Yang penting ibu hamil dan janinnya sehat selalu, berkembang sampai lahiran lancar. Yang penting itu teman-teman. Oke, teman-teman, makasih ya udah nonton video channel YouTube aku. Aku senang kalau sharing tentang kehamilan-kehamilan kayak gini ya, karena nanti teman-teman biasanya di komentar itu bakal banyak sekali komentarnya ya, bakalan sharing
teman-teman merasa gini, teman-teman berapa bulan yang lalu merasa begini, lalu gimana ya solusinya, lalu mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Jadi senang aja aku kalau di YouTube aku ini jadi tempat untuk sharing teman-teman sekalian. Oke, kalau gitu thank you, makasih ya udah nonton video channel YouTube aku. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk share informasi, share tentang bisnis, tentang review produk and all. Terima kasih ya guys. Kalau gitu, assalamualaikum.